Pemirsa, di tengah semakin dekatnya upaya perdamaian antara AS dengan Iran, pada Menteri Zionis Israel Netanyahu justru menegaskan tidak akan menarik pasukan militernya dari Lebanon dan tetap akan melancarkan serangan. Padahal draft nota kesepahaman menyebutkan seluruh agresi harus dihentikan, termasuk di Lebanon. Apakah langkah Netanyahu akan mengganjal upaya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dengan Iran? Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Mas Hasib. Selamat sore Mbak Iva. Mas Hasib, Amerika Serikat dan Iran disebut akan mencapai kesepakatan damai. Apakah kesepakatan damai ini akan mengakhiri perang secara permanen, Mas Hasib? Terima kasih Mbak Iva. Yang pertama izinkan saya mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Selamat untuk para mediator, Qatar, kemudian Pakistan dan negara-negara lain yang ikut serta untuk mencapai pencapaian besar ini. Dan tentu juga kepada Iran yang sangat berani untuk mengambil sebuah opsi terbaik bagi bangsanya dan juga bagi masyarakat global, dan juga Amerika, Presiden Trump yang mengambil pilihan yang sangat sulit karena sekali lagi ini berkaitan dengan Israel yang kita ikutin, justru dia ingin tidak terlibat atau tidak ingin menjadi bagian daripada kesepakatan ini. Terkait bagaimana prospek ataupun ke depan berkaitan dengan kesepakatan ini, saya selalu sampaikan Mbak Iva bahwa ini kurang lebih kalau ibarat seperti komitmen dua pihak atau dua insan, ini kan sekarang baru pada fase mengumumkan hubungan ya. Jadi menyampaikan hubungan yang ada itu ditandai dari kemarin tanggal 15, dan saya melihat progresnya dalam satu hari ini sangat bagus, minimal dalam dua bagian. Yang pertama tadi telah di pengantar disampaikan adanya kayak semacam bocoran resmi disampaikan oleh otoritas Iran dan Amerika. Kalau dari Iran disampaikan oleh Menlu seperti dalam pengantar, kalau dari Amerika disampaikan oleh Wakil Presiden J.D. Vance. Dan itu bagi saya tanda positif daripada yang terjadi sebelumnya di mana bocoran-bocoran tidak resmi yang banyak sekali menghiasi pemberitaan, tapi kita tidak mendapatkan versi-versi yang resmi. Dan yang kedua, indikasi yang cukup baik menurut saya sudah dimulainya katakanlah pembukaan Selat Hormuz dari kedua belah sisi, sisi Amerika dan sisi Iran, walaupun masih terbatas, dan walaupun sebenarnya secara efektif berbagai macam yang termuat di dalam 14 poin atau di dalam 1,5 halaman kalau kata J.D. Vance, itu baru akan berlaku efektif per tanggal 19 hari Jumat mendatang. Termasuk klausul bahwa kesepakatan ini juga mencakup penghentian perang di semua front termasuk di Lebanon. Jadi kalau sekarang masih terjadi serangan-serangan, mungkin secara periode atau secara pemberlakuan memang belum masuk. Minimal ini kalau kita kembali kepada pernyataan Arakji yang baru disampaikan bahwa penghentian perang itu baru berlaku efektif per Jumat atau tanggal 19 mendatang, Mbak Iva. Oke, sudah ada bocoran resmi dari Iran maupun Amerika Serikat. Artinya, jika kesepakatan berhasil, persoalan yang selama ini menjadi kebuntuan Mas Hasib, diantaranya ganti rugi agresi, pengelolaan uranium sampai Selat Hormuz, sudah tuntas dan disepakati oleh AS dan Iran? Ya, tentu saja ini susah untuk kemudian kita akan bicara tuntas tentang apalagi Timur Tengah secara umum hanya dalam 14 poin atau hanya 1,5 halaman, Mbak Iva. Saya melihat ini justru kesepahaman ini atau genjatan atau penghentian perang ini, kesepakatan damai ini dilakukan berdasarkan kepentingan pragmatis terutama Amerika yang selalu saya sampaikan dari awal. Presiden Trump memonitor dari awal bahwa perang ini sudah tidak sesuai dengan direncanakan dari awal, dan karena itu keputusan besar harus diambil untuk segera mengakhiri perang ini sebagai persiapan menuju pemilu pada bulan November mendatang. Saya melihat konteksnya dari sisi Amerika itu sebagai faktor utama, dan tentu karena kebutuhan pragmatis pemilu, pragmatis Amerika, ekonomi yang ada di situ, maka ini tidak akan menjawab dan menuntaskan pokok-pokok persoalan utama di Timur Tengah. Tapi kalau untuk kebutuhan konteks krisis yang
terjadi di antara Amerika dengan Iran, kemudian Amerika dengan Israel juga dengan Iran, mungkin ya ini bisa dikembangkan ke sana. Dengan Oke. catatan seperti yang disampaikan oleh Bakir Galibab bahwa Amerika bisa dan mampu mengontrol Israel. Karena sekali Hmm. lagi kalau ini saya kembalikan ke tamsil di awal, ini seperti komitmen yang telah diumumkan. Nah, tenda birunya itu baru akan berdiri resmi dengan janur kuningnya nanti di hari Jumat. Nah, Mhm. persoalannya ini menjadi ada pihak ketiga dan Ya, Israel menjadi pihak ketiga yang bukan hanya baik. tidak diberitahu tentang ini semua, tapi juga merasa sangat tersakiti, sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Nah, oleh karena itu, berbagai macam manuver itu sangat mungkin dilakukan oleh Israel, dan kalau para pihak tidak betul-betul hati-hati berpegangan kepada kesepakatan yang ada, bukan tidak mungkin upaya yang sudah dilakukan Israel semenjak 8 April, yaitu gencatan senjata di antara Iran dengan Amerika, upaya yang saya sebut sebagai upaya membakar kertas-kertas perundingan di antara Amerika dengan Iran itu betul-betul tercapai. Jangan lupa Mhm. beberapa hari yang lalu Israel sudah betul-betul mencapai itu, salah satunya dengan katakanlah serangan Iran kepada Israel pada 8 Juni ya, pada 8 Juni kemarin. Itu bagi Baik. saya adalah pancingan yang berhasil karena sengaja Israel bikin ulah di Lebanon, itu menunjukkan bahwa dia tidak mau ditekan oleh Amerika apalagi oleh Mhm. Iran, dan syukur-syukur Iran terpancing karena itu akan menjadi alasan bagi dia untuk lanjut dalam berperang serang menyerang, sehingga kesepahaman dan perdamaian seperti ini terbakar habis termasuk kertas-kertasnya. Nah, oleh karena Soal itu menurut saya pihak ketiga ini ini, butuh, Mas Hasib, mhm, maaf, saya ingin dalami silakan. soal pihak ketiga Zionis Israel terkait dengan penyerangan Zionis ke Lebanon Selatan dan menjadi syarat perdamaian dipinta oleh Iran. Apakah pihak ketiga Israel ini mau menerima kesepakatan damai yang artinya tidak melanjutkan agresi ke Lebanon Selatan dengan dalih peperangan Hezbollah, sehingga mengganggu kesepakatan yang saat ini sedang berproses antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, apa namanya, dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang disampaikan di media, bahwa apa yang sekarang terjadi di antara Iran dengan Amerika itu menjadi kayak semacam tikungan, atau bukan tikungan, kayak semacam menjadi tusukan dari belakang ya. Walaupun saya tidak menemukan kutipan itu di media yang ada sekarang, saya menggunakan istilah sendiri, ini kayak semacam tusukan dari belakang bagi Israel, bagi Netanyahu. Mungkin kurang lebih tusukan itu seperti yang dirasakan oleh warga atau orang Palestina akibat Abraham Accord, di mana orang-orang Arab, negara-negara Arab langsung berhubungan dengan Israel tanpa memerhatikan Palestina. Jadi ini kayak semacam tusukan dari belakang. Kenapa? Karena sekali lagi bagi Israel tidak ada presiden yang lebih besar, yang lebih kuat jasanya kepada Israel melebihi Presiden Trump. Dan itu diakui juga oleh Netanyahu. Nah, oleh karena itu ketika Presiden Trump, saya menduga karena kepentingan-kepentingan elektoral, kepentingan domestik, pada akhirnya dia pisah jalan, pisah kepentingan dengan Netanyahu. Netanyahu maunya lanjut perang karena perang 40 hari tidak menghasilkan apapun, kecuali kenyataan bahwa Iran betul-betul menjadi ancaman bagi Israel. Karena itu bagi Israel perang adalah sebuah keharusan ke depan. Tapi sekali lagi karena kepentingan pemilu di November, menurut saya Presiden Trump tidak bisa bermain-main lebih lama lagi, karena itu Mhm. akan mengancam kepentingan partainya. Dan kalau Republik nanti kalah dalam pemilu selam, maka bukan tidak mungkin kekuasaan Trump juga akan terganggu. Jadi ini sebuah situasi yang sudah memaksa bagi Presiden Trump untuk Ya. memilih jalan ke kanan, sementara Netanyahu harus jalan ke kiri. Dan Mhm. itulah kemudian yang membuat Israel berada pada pihak yang paling dirugikan. Yang awalnya Netanyahu selalu menggambarkan diri sebagai orang yang paling mengerti Presiden Trump, paling dekat dengan Presiden Trump. Justru sekarang kayak dijadikan semacam bulan-bulanan oleh publik Israel, karena justru tidak berdampak apapun, tidak terbukti dalam kebijakan terakhir yang sudah mulai disebut sebagai apa namanya, orang sosok yang justru mengalami kekalahan strategis, yang Baik. sekarang dikritik hanya oleh para oposisi, tapi juga para mitra-mitra koalisinya yang selama ini kompak berada di belakang Netanyahu. Israel merasa ditinggalkan oleh sekutunya AS, tetapi AS juga punya kepentingan pragmatis dalam negerinya. Jika kesepakatan damai antara AS dan Iran berhasil, apakah langsung akan berdampak positif bagi perekonomian global? Singkat saja, Mas Hasib.
Ya, saya rasa dari sekarang sampai Jumat ini juga menjadi kabar baik bagi ekonomi dunia. Karena itu saya mengucapkan selamat. Kalau perlu kita doakan agar tenda biru dengan jalur kuningnya Amerika dan Iran ini betul-betul terlaksana. Karena dalam situasi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada jaminan atau tidak ada apa namanya, tidak bisa dipastikan 100% itu akan terjadi. Walaupun kemungkinan besar saya tetap mengira ini tidak akan ada badai yang bisa meruntuhkan kembali tenda biru itu. Tapi sekali lagi kemungkinan yang lain tetap ada. Karena itu kita berdoa, kita dukung agar ini berdampak, ini terjadi karena ini berdampak kepada perbaikan ekonomi, kepada lalu lintas di Hormuz yang sekarang juga udah mulai kita rasakan di mana harga-harga minyak sudah mulai turun dan kita Baik. harapkan ke depan betul-betul menjadi normal dan kalau perlu walaupun ini masih sangat awal eh, akar-akar utama perang di Timur Tengah, krisis di Timur Tengah bisa diakhiri, terutama terkait dengan kemerdekaan Palestina. Oke, baik. Kita harapkan kesepakatan AS dengan Iran yang rencananya akan diteken pada Jumat mendatang di Swiss betul-betul akan terlaksana ya Mas Hasib. Terima kasih pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.